Shalom, puji nama Tuhan. Hari ini kita masih boleh bersama-sama beribadah di rumah masing-masing bersama keluarga kita. Kita diberi kekuatan, kesehatan, itu semua karena kemurahan Tuhan. Kita akan mulai ibadah minggu pagi ini. Kita akan bersekutu bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Panggilan berbakti kita di dalam Mazmur pasal 117 ayat 1-2. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan. Seluruh kehidupan kita dirancang oleh Sang Pencipta agar kita semakin mengenal, mengasihi dan percaya kepadanya. Kemurahan Tuhan adalah bukti bahwa kasih-Nya sungguh tak bersyarat dan tiada batas. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan karena kemurahan-Nya di dalam hidup kita. Berkat kemurahan-Mu, kita akan pujikan lagu ini untuk masuk di dalam ibadah kita. Benar-benar sangat baik di dalam kehidupan kami. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Terima kasih Tuhan. Kami ada saat ini itu semua karena kemurahan-Mu.
Kami hidup saat ini tuh semua karena kasih-Mu. Engkau sungguh baik Tuhan buat kami. Engkau teramat baik buat kami Tuhan, sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Kami rindu Tuhan bersama dengan keluarga kami. Kami boleh beribadah menyatukan hati kami untuk kami bersekutu bersama-sama. Kami boleh membawa hati kami untuk memuji dan menyembah-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu untuk meneguhkan hati kami, supaya kami tetap setia sampai akhir dalam keadaan apapun Tuhan. Karena semua hidup kami ada hanya karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan atas pagi ini. Kami boleh beribadah bersama-sama dengan keluarga kami masing-masing. Pimpin kami Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu Bapak Pendeta Adi Cahyono yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh menguatkan hati kami untuk kami boleh melewati setiap persoalan pergumulan apapun. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan ibadah kami pagi ini. Amin. Firman Tuhan dalam Lukas 11 ayat 28 mengatakan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bagi kita yang mendengarkan firman Allah dan mau memeliharanya untuk tumbuh subur di dalam diri kita, firman-firman itu akan bekerja membantu kita dalam menyikapi berbagai persoalan dan menghasilkan buah bagi sesama. Ada kuasa besar di balik setiap firman Tuhan yang bisa membuat kita tetap teguh tanpa kehilangan kebahagiaan atau sukacita meski tengah menghadapi situasi sulit. Itulah sukacita surga. Mari kita terima sukacita surga. Saksikan
hari ini yang melandasi khotbah diambil dari Injil Matius pasal 6 ayat 33 sampai 34. Begini bunyi firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikian bunyi firman Tuhan. Marilah kita terus senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan akan setiap hal yang Tuhan berikan dalam hidup kita, karena itulah kemurahan yang Tuhan berikan melalui apapun yang ada di dalam hidup kita. Untuk mempersiapkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan satu lagu, Ku Bersyukur Bapa. Di dalam hidupku Tuhan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Tangan indah
firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Bapa di surga, kami menyerahkan Tuhan saat kami boleh merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah Engkau yang boleh berbicara kepada hati kami sekalian, untuk kami boleh semakin dimengertikan akan kebenaran firman-Mu. Kami menyerahkan Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kembali kita boleh bersama. Di minggu kedua di bulan Agustus ini kita masih berbicara tema kita di bulan Agustus tentang kebahagiaan di dalam kehidupan. Minggu yang lalu kita berbicara tentang apakah kebahagiaan itu. Dan di minggu ini kita akan berbicara tentang kenali siapa penciptamu. Mengapa hal ini sangat penting? Banyak di antara kita yang tahu bahwa Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Tuhan dengan segala kemahaannya, kita tahu betul bahwa Allah sanggup melakukan segala sesuatu bagi kehidupan saudara dan saya. Tetapi terkadang dalam kehidupan kita, dalam segala pengharapan, dalam kehidupan kita yang belum kita mendapatkannya, bahkan ketika kita sekian lama berdoa, ketika sekian lama kita mengharapkan apa yang menjadi keinginan kita, seringkali kemudian muncul keraguan, muncul kekhawatiran dalam kehidupan kita. Sungguhkah Tuhan Maha Kuasa? Sungguhkah Tuhan Maha mengerti dan lain sebagainya dalam kehidupan kita? Saat ini kita akan belajar bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai ayat yang ke-34. Bagian firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 sampai 34, demikian firman Tuhan. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jikalau kita melihat dalam ayat sebelumnya, di dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32, sesungguhnya bagaimana Tuhan Yesus Kristus sendiri telah mengajarkan dalam kehidupan kita tentang kekhawatiran-kekhawatiran yang kadangkala kekhawatiran itu menjadikan keraguan dalam kehidupan kita. Bahkan kekhawatiran-kekhawatiran yang tidak dikehendaki oleh Allah adalah ketika kemudian kekhawatiran itu menjadikan kehidupan saudara dan saya meragukan akan kuasa Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya. Oleh karena itu, bagaimana dalam ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-32, Tuhan Yesus memberikan sebuah gambaran supaya kita melihat. Untuk kita melihat burung-burung di udara, untuk kita melihat bunga bakung di padang. Bahkan bagaimana Tuhan Yesus sendiri mengatakan dalam semuanya itu Salomo dalam segala kemegahannya tidak mengenakan pakaian seindah bagaimana Yesus atau Allah mendandani bunga bakung. Dan bagaimana Yesus mengungkapkan jikalau rumput yang sekarang ini ada, besok tidak ada. Allah begitu memperhatikan. Bahkan burung-burung yang tidak menanam, tidak bekerja, dia mendapatkan makanan. Apakah kemudian dalam kehidupan kita, kemudian kita berdiam diri, kita tidak bekerja? Tidak.
Yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus adalah ketika kita melihat bagaimana burung-burung di udara, bagaimana ketika Yesus ingin mengajak tentang bunga bakung, tentang rumput yang hari ini ada, besok tidak ada, bagaimana Allah memelihara. Terlebih dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, bagaimana Allah akan mengasihi kehidupan kita sekalian. Ada hal yang ingin diajarkan dalam bagian firman Tuhan ini. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-33 dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dalam ayat yang ke-33 bagian A dari Matius pasal yang ke-6 firman Tuhan mengatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa yang ingin diajarkan oleh Tuhan Yesus? Tentang carilah kerajaan Allah. Bahwa kita diingatkan, bahwa kita diajarkan bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang sementara. Tujuan akhir dari kehidupan kita adalah kehidupan surgawi. Oleh karena itu orientasi dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini bukan tentang bagaimana kehidupan kita berpikir tentang kehidupan duniawi dalam kehidupan kita, tetapi kehidupan kita, kehidupan yang kemudian diarahkan kepada kehidupan surgawi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagaimana firman Tuhan mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah. Jadikanlah kehidupan iman kita sebagai hal yang sangat kita pikirkan dan utamakan dalam kehidupan kita sekalian. Dan kita harus ingat bahwa surga adalah tujuan akhir. Dan bagaimana kehidupan kita untuk mencapai surga adalah kita memelihara atau menjaga kekudusan dalam kehidupan kita sekalian. Begitu banyak orang ketika dia mengharapkan bahwa kehidupannya akan berbahagia, jikalau dia memiliki apa yang dia inginkan. Ketika mereka berpikir dengan memiliki segalanya dia akan memperoleh kebahagiaan dalam kehidupan mereka. Firman Tuhan mengajarkan dalam kehidupan kita, bagaimana begitu banyak di antara kita yang kehilangan waktu, kehilangan kesempatan dalam kehidupan kita untuk kita membangun kehidupan keimanan kita kepada Tuhan. Oleh karena itu sangat penting dalam kehidupan kita untuk kita mengenali siapa pencipta kita. Ketika Tuhan Yesus mengajarkan carilah dahulu kerajaan Allah, apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita bahwa Allah menjadi yang utama dalam kehidupan kita. Bahkan dalam ayat yang ke-33 bagian B dikatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang dijanjikan oleh Tuhan, janji yang sungguh mulia. Bagaimana ketika kehidupan kita kehidupan yang mengutamakan Tuhan, kehidupan yang menjadikan Allah yang utama dalam kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan mengatakan, firman Tuhan mengajarkan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bukankah ini menjadi sesuatu yang luar biasa? Bukankah dalam kehidupan kita mengharapkan untuk kita merasakan kebahagiaan dalam kehidupan kita? Bukankah kehidupan kita merindukan ketentraman, ketenangan, kedamaian dalam kehidupan kita? Tetapi bagaimana kehidupan kita akan merasakan kedamaian, kehidupan kita merasakan ketentraman dalam kehidupan kita, ketika dalam kehidupan kita tidak ada ketaatan kepada Tuhan.
Karena kehidupan orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan, maka dia akan jauh dari ketentraman. Dia akan jauh dari kedamaian. Dia akan jauh dari kesukacitaan. Sehingga pada akhirnya mereka akan jauh dari kebahagiaan yang mereka harapkan dalam kehidupan mereka sekalian. Menjadi sebuah pengingat, menjadi sebuah pembelajaran bagi kehidupan saudara dan saya, bagi kehidupan kita sekalian, dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, apa yang dikehendaki oleh Allah bagi kehidupan saudara dan saya, yaitu bagaimana kehidupan yang mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Orientasi kehidupan kita adalah tentang kehidupan surgawi, bukan kehidupan duniawi. Alkitab jelas mengatakan bahwa ketika kehidupan kita memiliki hubungan yang benar dengan Allah, ketika kehidupan kita memelihara iman, menjaga kekudusan dalam kehidupan kita di dalam Allah, ketika kita menjadikan Allah yang utama dalam kehidupan kita, maka firman Tuhan mengatakan, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Apa yang tidak mungkin untuk Allah kerjakan bagi kehidupan kita? Apa yang tidak bisa Allah kerjakan bagi kehidupan saudara dan saya? Kalau Allah sanggup menciptakan kehidupan saudara dan saya, Allah sanggup memberikan kehidupan bagi kita sampai hari ini, maka hal ini mengingatkan kehidupan kita, menyadarkan, memberitahukan kehidupan kita bahwa Allah sanggup melakukan apapun bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, kenali siapa penciptamu ini menjadi sangat penting dalam kehidupan kita. Bahwa Tuhan Yesus ingin mengajarkan dalam kehidupan kita sekalian untuk kita sungguh-sungguh mengenal Dia, untuk kehidupan kita sungguh-sungguh mengerti, untuk kehidupan kita sungguh-sungguh memahami apa yang diajarkan oleh firman Tuhan ini bagi kehidupan kita. Sehingga kekhawatiran-kekhawatiran dalam kehidupan kita bukanlah menjadi kekhawatiran yang kemudian menjadikan kita ragu tentang kuasa Allah, menjadikan kehidupan kita ragu tentang keberadaan Allah dalam kehidupan kita, yang kemudian menimbulkan keraguan dalam kehidupan kita tentang sanggupkah Allah untuk Allah memberkati kehidupan saudara dan saya, untuk Allah menyediakan semua bagi kehidupan saudara dan saya. Ini yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Yesus bagi setiap kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Dan ketika Dia mengajarkan dan ketika Dia menekankan tentang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, tentang kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, tentang kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Allah dalam kehidupan kita sekalian. Ketika Anda sekarang menjadi seorang pegawai, menjadi seorang pekerja, ketika setiap kehidupan saudara menjadikan Tuhan yang utama, ketika Tuhan menjadi prioritas dalam kehidupan Anda, maka Anda akan mengerjakan segalanya dengan penuh tanggung jawab, bukan oleh karena rasa takut terhadap pimpinan, tetapi oleh karena kehidupan kita takut akan Tuhan. Ini sangat penting dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan yang takut akan Tuhan ini menjadi sebuah karakter dalam kehidupan kita. Kehidupan yang takut akan Tuhan menjadi sesuatu yang melekat dalam kehidupan kita sekalian. Bukan hanya setiap minggu kita bergereja, ikut persekutuan dan lain sebagainya, tetapi tentang sungguh-sungguh
menjadikan kehidupan yang takut akan Tuhan, kehidupan yang penuh dengan iman, kehidupan yang penuh dengan percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Ketika kita mengharapkan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, ketika kita mengharapkan kedamaian, ketentraman, keindahan dalam kehidupan kita yang kemudian membawa kebahagiaan dalam kehidupan kita, firman Tuhan mengajarkan carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Tentunya kebenaran yang dikehendaki oleh Yesus adalah kebenaran menurut standarnya Allah, bukan menurut standarnya manusia. Standarnya Allah yaitu firman Tuhan. Alkitab inilah yang menjadi standar, menjadi pedoman dalam kehidupan kita, dalam kehidupan kita menjalani kehidupan kita sebagai orang-orang percaya, dalam kehidupan kita sekalian. Sekali lagi, firman Tuhan menuliskan kepada kita sekalian, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Allah sanggup untuk mengerjakan, Allah sanggup untuk melakukan apapun bagi kehidupan kita sekalian, bagi kehidupan saudara dan saya. Kemudian di dalam ayat yang ke-34, ayat 34 firman Tuhan mengatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ayat 34, Tuhan Yesus ingin mengetengahkan kepada kita, mengajarkan kepada kita tentang kedamaian, tentang ketentraman dalam kehidupan kita. Bahwa ketika kita terlalu takut dengan hari esok dalam kehidupan kita, maka seringkali menjadikan kehidupan kita susah tidur, sehingga terkadang kekhawatiran itu menjadi sesuatu yang berlebihan dalam kehidupan kita sekalian. Ayat 34 menegaskan, semakin memperjelas dari apa yang telah dituliskan dalam ayat yang ke-33, supaya dalam kehidupan kita, dalam kehidupan saudara dan kehidupan saya, kehidupan kita sungguh-sungguh percaya, kehidupan kita sungguh-sungguh mengenali siapa yang menciptakan kehidupan saudara dan saya. Jika kita sungguh-sungguh mengenal siapa yang menciptakan kita, maka tidak akan ada kekhawatiran yang melemahkan, bahkan menjadikan kita ragu akan kuasa Allah bagi kehidupan kita. Jikalau kita sekalian sungguh-sungguh percaya, jikalau kehidupan kita sungguh-sungguh mengenal siapa yang menjadi pencipta kehidupan kita, dengan segala apa yang telah dijanjikannya bagi kehidupan saudara dan saya. Jikalau minggu yang lalu kita belajar firman Tuhan, termasuk bagaimana ketika Tuhan mengungkapkan, telah memaparkan dengan jelas tentang berkat dan kutuk. Berkat bahwa ketika kita taat dan kutuk sebagai konsekuensi ketika kehidupan kita berpaling dari Allah. Nah, ketika kehidupan kita sungguh-sungguh mengenal siapa yang menciptakan kehidupan kita, maka tidak akan ada kekhawatiran yang kemudian menjadikan kehidupan kita ragu kepada siapa kita menyandarkan iman dan percaya dalam kehidupan kita, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus.
Jikalau kita sungguh-sungguh mengenal siapa pencipta kita dan hidup benar di dalamnya, bahwa kita akan menemukan sumber kebahagiaan yang luar biasa. Karena tidak ada kekhawatiran dalam kehidupan kita, tidak ada keraguan dalam kehidupan kita, bahwa Allah sanggup untuk mencukupkan, memberikan apapun untuk kebaikan kehidupan saudara dan saya. Minggu ini kita belajar kenali siapa pencipta. Jikalau kita tidak mengenalnya, maka kita akan ragu, kita akan khawatir dalam kehidupan kita. Dan saya percaya dalam kehidupan kita, ketika kita sungguh-sungguh mengenali Yesus sebagai Tuhan, sebagai Juru Selamat bagi kehidupan saudara dan saya, maka kita akan semakin diyakinkan akan pengharapan dalam kehidupan kita kepada Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jikalau kehidupan saudara dan saya belum bisa merasakan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa, ketika kehidupan saudara dan saya tidak pernah menemukan berkat-berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, coba lihat kembali, adakah sesuatu yang salah dari pengenalan kehidupan saudara dan saya? Karena firman Tuhan jelas, ketika saudara dan saya sungguh-sungguh menjadikan Tuhan yang utama, ketika saudara sungguh-sungguh menjadikan Kristus menjadi yang utama dalam kehidupan saudara dan saya, kita hidup dalam kebenaran, kita hidup di dalam pengudusan diri dalam kehidupan kita, janji Tuhan yang sungguh luar biasa, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jikalau Tuhan Yesus yang menjanjikan itu bagi kehidupan saudara dan saya, apa yang harus kita khawatirkan? Apa yang harus kita ragukan lagi akan janji Tuhan bagi kehidupan saudara dan saya? Oleh karena itu, kenalilah siapa pencipta. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ajar kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mengenal Engkau, untuk kami menjadikan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Engkau yang membawa kehidupan kami kepada pengudusan, dan supaya kehidupan kami terus menguduskan diri kami, untuk kami hidup dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami menemukan apa yang indah yang telah Engkau sediakan bagi kehidupan kami sekalian. Ajar kami untuk kami boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau dalam kehidupan kami sekalian, supaya kami menemukan kebahagiaan-kebahagiaan dalam kehidupan kami, karena kami sungguh percaya bahwa Engkau yang akan memberkati, Engkau yang akan mencukupkan yang terbaik atas setiap kehidupan kami sekalian. Jemaat Tuhan, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Damai sejahtera Allah, berkat Allah, kasih Allah nyata atas kehidupan saudara dan saya. Kenalilah siapa pencipta saudara dan saya, yaitu Allah, dan di dalam Yesus Kristus yang telah menebus kehidupan saudara dan saya. Hiduplah dalam kebenaran firman-Nya, hiduplah dalam pengudusan diri, dan kehidupan kita akan menemukan apa yang indah yang telah Tuhan sediakan
bagi kehidupan kita sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih telah beribadah bersama-sama. Tetap sehat, semangat, sukacita. Tuhan Yesus memberkati.